Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang P2TL atau Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Bagian umum. Aturan pertama, pemberlakuan. Bagian A, aturan-aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas dan di semua perairan yang berhubungan dengan laut yang dapat dilayari oleh kapal-kapal laut. Tidak ada satu, yang kedua yaitu tidak ada satu apapun dalam aturan-aturan ini yang menghalangi berlakunya peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk alur pelayaran atau pelabuhan, sungai, danau atau perairan pedalaman yang berhubungan dengan laut dan dapat dilayari oleh kapal. Aturan-aturan khusus demikian harus dibuat semirip mungkin dengan aturan-aturan ini. Yang bagian C, tidak ada suatu apapun aturan yang akan menghalangi berlakunya aturan-aturan khusus yang manapun yang dibuat oleh pemerintah negara manapun berkenaan dengan tambahan kedudukan atau lampu-lampu isyarat, sosok benda atau isyarat suling untuk kapal-kapal perang dan kapal-kapal yang berlayar dalam beriringan atau lampu-lampu isyarat atau sosok-sosok benda untuk kapal-kapal ikan yang sedang menangkap ikan dan suatu armada. Kemudian yang keempat atau bagian D, bagan-bagan pemisah lalu lintas dapat diisyaratkan oleh organisasi untuk maksud aturan-aturan ini. Bagian E, manakala pemerintah yang bersangkutan berpendapat bahwa kapal konstruksi atau kegunaan khusus tidak dapat memenuhi ketentuan dari aturan-aturan ini sehubungan dengan jumlah, jarak atau busur tampak lampu-lampu atau sosok benda, penempatan dari ciri-ciri atau isyarat bunyi tanpa menghalangi tugas khusus kapal-kapal itu. Aturan yang kedua yaitu tanggung jawab. Bagian A, tidak ada suatu apapun dalam aturan ini yang membebaskan setiap kapal atau pemilik, nakoda atau awak kapal untuk lalai dalam berjaga. Bagian B, dalam menafsirkan dan memenuhi aturan ini harus benar-benar memperhatikan semua bahaya navigasi dan bahaya tubrukan serta setiap keadaan khusus termasuk keterbatasan kapal-kapal yang terlibat. Aturan yang ketiga yaitu definisi-definisi umum. Untuk maksud aturan ini kecuali di dalam diisyaratkan lain. Yang pertama, kata kapal mencakup setiap jenis kendaraan air atau alat transportasi yang digunakan di atas air. Bagian B yaitu istilah kapal tenaga, berarti setiap kapal yang digerakkan dengan mesin. Bagian C istilah kapal layar, berarti setiap kapal yang sedang berlayar dengan menggunakan layar. Kemudian yang bagian D yaitu istilah kapal yang sedang menangkap ikan, berarti setiap kapal yang menangkap ikan dengan jaring, tali, pukat atau jaring penangkap ikan lainnya yang membatasi kemampuan olah gerak kapal. Bagian yaitu E yaitu kata pesawat terbang laut, mencakup setiap pesawat terbang yang dibuat untuk berolah gerak di air. Kemudian istilah kapal yang tidak terkendali berarti kapal yang karena suatu keadaan yang istimewa tidak mampu untuk mengolah gerak seperti yang diisyaratkan oleh aturan-aturan ini dan karenanya tidak mampu menyimpang. Kemudian istilah penglihatan terbatas berarti setiap keadaan di mana daya tampak terbatas oleh kabut, halimun, hujan, salju, hujan badai, badai pasir atau setiap sebab lain yang serupa dengan itu. Kemudian bagian B yaitu aturan-aturan pengemudian kapal dan melayarkan kapal. Bagian pertama, sikap kapal dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan keempat, pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan kelima yaitu pengamatan. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana
yang tersedia di atas kapal. Kemudian aturan yang keenam yaitu kecepatan aman. Itu kecepatan kapal yang harus senantiasa dijaga agar pada saat terjadi bahaya dapat dengan cepat dikendalikan. Kemudian aturan yang ketujuh yaitu bahaya tubrukan. Untuk semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidaknya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka bahaya demikian itu harus dianggap ada. Bagian B, penggunaan pesawat radar harus dilakukan dengan tepat jika dipasang di kapal dan bekerja dengan baik, termasuk penyimak jarak jauh untuk memperoleh peringatan dini akan adanya bahaya tubrukan dan pelacakan posisi radar atau pengamatan sistem yang sepadan atau benda-benda yang terindra. Kemudian praduga-praduga tidak boleh dibuat berdasarkan oleh keterangan-keterangan yang sangat kurang, khususnya keterangan radar. Aturan yang kedelapan yaitu tindakan untuk menghindari tubrukan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan isyarat-isyarat kepulautan yang baik. Setiap perubahan haluan atau kecepatan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus cukup besar sehingga segera menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar. Serangkaian perubahan kecil dari haluan dan kecepatan hendaknya dihindari. Jika ada ruang gerak yang cukup, perubahan haluan mungkin merupakan tindakan yang paling berhasil guna untuk menghindari situasi saling mendekat atau terlalu rapat. Kemudian aturan yang ke-9 yaitu alur pelayaran sempit. Bagian A, kapal jika berlayar mengikuti arah alur pelayaran atau alur pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanan selama masih aman dan dapat dilaksanakan. Kapal dengan panjang kurang dari 20 meter atau kapal layar tidak boleh menghalang-halangi jalan kapal lain yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur pelayaran atau alur pelayaran sempit. Bagian C, kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh menghalang-halangi jalan kapal lain yang berlayar di dalam alur pelayaran sempit. Bagian D, kapal tidak boleh memotong alur pelayaran sempit atau memotong kapal yang hanya dapat berlayar dengan aman di dalam alur. Bagian E, kapal yang disebut belakang boleh menggunakan isyarat bunyi yang diatur dalam aturan 34 jika ragu mengenai maksud pada kapal yang memotong haluan itu. Kemudian aturan 10 yaitu tata atau bagan pemisah lalu lintas. Bagian A, aturan ini berlaku bagi bagan pemisah lalu lintas yang diterima secara sah oleh organisasi dan tidak membebaskan setiap kapal dari kewajibannya untuk melaksanakan aturan ini. Bagian B, kapal yang sedang menggunakan bagan pemisah lalu lintas harus berlayar di jalur lalu lintas yang sesuai dengan arah lalu lintas umum jalur itu. Sedapat mungkin tetap berada dari garis pemisah atau zona pemisah lalu lintas. Bagian C, sedapat mungkin kapal harus menghindari memotong jalur lalu lintas, tetapi jika tidak terpaksa melakukan harus memotong dengan haluan sedapat mungkin tegak lurus terhadap arah lalu lintas umum. Kemudian section yang kedua yaitu sikap kapal dalam keadaan saling melihat. Aturan 11 yaitu pemberlakuan.
Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam keadaan saling melihat. Aturan 12 yaitu kapal layar. Bagian A, bila dua kapal layar saling mendekati sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, satu di antaranya harus menghindari yang lain sebagai berikut. Bila masing-masing dapat angin pada lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin pada lambung kiri harus menghindari kapal itu. Bila kedua mendapat angin dari lambung yang sama, maka kapal yang berada di atas angin harus menghindari kapal yang di bawah angin. Jika kapal mendapat angin dari lambung yang kiri, melihat kapal berada di atas angin dan tidak dapat memastikan apakah kapal lain itu mendapat angin dari lambung kiri atau kanan, ia harus menghindari kapal yang lain itu. Bagian B, untuk mengartikan aturan ini, sisa di atas angin ialah sisi berlawanan dengan sisi di mana layar utama berada, atau dalam hal kapal dengan layar persegi, sisi yang berlawanan dengan sisi di mana layar muka belakang yang terbesar dipasang. Aturan 13 yaitu penyusulan. Bagian A, lepas dari apapun yang tercantum dalam aturan-aturan bagian B, section 1 dan 2, setiap kapal yang menyusul kapal lain harus menyimpangi kapal yang disusul. Bagian B, kapal dianggap sedang menyusul bila mendekat kapal lain dari jurusan lebih dari 22.5 derajat di belakang arah melintang. Ia dalam kedudukan sedemikian sehingga terhadap kapal yang disusul itu pada malam hari ia dapat melihat hanya penerangan buritan. Bagian C, bila mana sebuah kapal ragu-ragu apakah ia sedang menyusul kapal lain, ia harus menganggap bahwa demikian hal dan bertindak sesuai dengan hal itu. Aturan 14 yaitu situasi berhadapan. Bagian A, bila dua buah kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berhadapan atau hampir berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing kapal harus merubah haluannya ke kanan sehingga saling berpapasan pada lambung kiri. Bagian B, situasi demikian itu selalu dianggap ada bila mana sebuah kapal melihat kapal lain tepat atau hampir tepat di depannya. Pada malam hari ia dapat melihat penerangan tiang kapal lain segaris atau hampir segaris, atau kedua penerangan lambung pada siang hari dengan memperhatikan penyesuaian sudut pandang dari kapal lain. Bagian C, bila mana sebuah kapal ragu-ragu apakah situasi demikian itu ada, ia harus menganggap demikian halnya dan bertindak sesuai dengan keadaan itu. Aturan yang ke-15 yaitu situasi bersilangan. Bila dua buah kapal tenaga bersilangan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanan kapal lain harus menyimpang dan jika keadaan mengizinkan menghindari memotong di depan kapal lain. Aturan 16 yaitu tindakan kapal yang menyimpang. Setiap kapal yang oleh aturan-aturan ini diwajibkan menyimpang sepanjang keadaan memungkinkan harus mengambil tindakan dengan segera dan nyata untuk dapat bebas dengan baik. Aturan 17 yaitu tindakan kapal yang bertahan. Bagian A, apabila salah satu dari kedua kapal harus menyimpang, maka kapal yang lain harus mempertahankan haluan dan kecepatannya. Sebagaimana juga kapal yang disebut terakhir boleh bertindak untuk menghindari tubrukan dengan olah gerak sendiri segera setelah jelas bagiannya bahwa kapal yang diwajibkan menyimpang itu tidak mengambil tindakan yang sesuai dan memenuhi aturan-aturan ini. Bagian B, bila mana oleh sebab apapun kapal yang diwajibkan mempertahankan haluan dan kecepatannya mengetahui dirinya berada terlalu dekat sehingga tubrukan tidak terhindar lagi, dengan tindakan oleh kapal yang menyimpang itu, ia harus mengambil tindakan sedemikian rupa sehingga membantu
yang sebaik-baiknya untuk menghindari tubrukan. Aturan 18 yaitu tanggung jawab antara kapal. Kecuali bila mana aturan 9, 10, dan 13 mengisyaratkan lain. Bagian A, kapal tenaga yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendali, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, dan kapal yang sedang menangkap ikan serta kapal layar. Kemudian bagian B, kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendali, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, kapal yang sedang menangkap ikan. Bagian C, kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari kapal yang tidak terkendali oleh geraknya serta kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas. Bagian D, setiap kapal selain daripada kapal yang tidak terkendali atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, jika keadaan mengizinkan, maka menghindarkan dirinya merintangi jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh syaratnya yang sedang memperlihatkan isyarat-syarat dalam aturan 28. Section yang ketiga yaitu sikap kapal dalam penglihatan terbatas. Aturan 19, perilaku kapal dalam penglihatan terbatas. Aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat bila sedang berlayar di suatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau di dekatnya. Bagian B, setiap kapal harus berjalan dengan kecepatan aman yang disesuaikan dengan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada. Kapal tenaga harus menyiapkan mesin-mesinnya untuk segera dapat berolah gerak. Bagian C, setiap kapal harus benar-benar memperhatikan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada bila mana sedang memenuhi aturan-aturan Section 1 bagian ini. Bagian C, penerangan dan sosok benda. Aturan 20, pemberlakuan. Bagian A, aturan-aturan di dalam bagian ini harus dipenuhi dan dalam segala keadaan cuaca. Bagian B, aturan-aturan tentang penerangan-penerangan harus dipenuhi semenjak saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit, dan selama jangka waktu tersebut penerangan-penerangan lain tidak boleh diperlihatkan kecuali apabila penerangan demikian tidak dapat terkelirukan dengan penerangan-penerangan yang disebutkan secara terperinci di dalam aturan ini. Bagian C, penerangan-penerangan yang ditentukan oleh aturan-aturan ini jika dipasang harus diperhatikan. Bagian D, aturan-aturan tentang sosok-sosok benda harus dipenuhi pada siang hari. Bagian E, penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang disebut secara terperinci di dalam aturan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan lampiran 1 peraturan ini. Aturan 21, definisi. Bagian A, penerangan tiang berarti penerangan putih yang ditempatkan di sumbu membujur kapal, memperlihatkan cahaya tidak terputus yang meliputi busur cakrawala 225 derajat dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan cahaya dari arah lurus ke depan sampai 22.5 derajat di belakang arah melintang di kedua sisi kapal. Bagian B, penerangan lambung berarti penerangan hijau di lambung kanan dan penerangan merah di lambung kiri, masing-masing memperlihatkan cahaya tidak terputus yang meliputi busur cakrawala 112.5 derajat hingga memperlihatkan cahaya dari arah lurus ke depan sampai 22.5 derajat di belakang arah melintang di masing-masing sisi. Di kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, penerangan-penerangan lambung itu boleh digabung dalam satu lentera yang ditempatkan di sumbu membujur kapal. Bagian C, penerangan buritan.
Penerangan putih yang ditempatkan sedekat mungkin dengan buritan memperlihatkan cahaya tidak terputus yang meliputi busur cakrawala 135 derajat dan dipasang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan cahaya 67,5 derajat dari arah lurus ke belakang di masing-masing sisi kapal. Bagian D, penerangan tunda, berarti penerangan kuning yang mempunyai sifat-sifat khusus yang sama dengan penerangan buritan yang didefinisikan di dalam paragraf C. Bagian E, penerangan berkedip. Kedip berarti penerangan yang berkedip-kedip dengan selang waktu teratur dengan frekuensi 120 kedipan atau lebih setiap menitnya. Bagian F, penerangan keliling, berarti penerangan yang memperlihatkan cahaya tidak terputus yang meliputi busur cakrawala 360 derajat. Aturan 22 yaitu jarak tampak penerangan. Penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam aturan ini harus mempunyai kekuatan cahaya sebagaimana yang disebut secara terperinci di dalam section 8 lampiran 1 untuk dapat kelihatan dari jarak-jarak minimum. Bagian A, di kapal-kapal panjangnya 50 meter atau lebih, penerangan tiang 6 mil, penerangan lambung 3 mil, penerangan buritan 3 mil, dan penerangan tunda 3 mil. Penerangan keliling putih, merah, hijau, atau kuning 3 mil. Bagian B, di kapal-kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih tetapi kurang dari 50 meter, penerangan tiang 5 mil, kecuali apabila panjang kapal itu kurang dari 20 meter, 3 mil. Penerangan lambung 2 mil, penerangan buritan 2 mil, penerangan tunda 2 mil, penerangan keliling putih, merah, hijau, atau kuning 2 mil. Di kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter, penerangan tiang 2 mil, penerangan lambungnya 1 mil, penerangan buritannya 2 mil, penerangan tunda 2 mil, penerangan keliling putih, merah, hijau, atau kuning 2 mil. Di kapal-kapal yang terbenam sebagian atau benda-benda yang sedang ditunda yang tidak kelihatan dengan jelas, penerangan keliling putih 3 mil. Aturan 23, kapal tenaga yang sedang berlayar. Bagian A, kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan tiang di depan, penerangan tiang kedua di belakang, dan lebih tinggi daripada penerangan tiang depan, kecuali kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter tidak wajib memperlihatkan penerangan demikian. Bagian B, kapal bantalan udara bila mana sedang beroperasi dalam bentuk tanpa berat bernama di samping penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A. Aturan ini harus memperlihatkan penerangan keliling kuning kedip. Aturan 24 yaitu menunda dan mendorong. Bagian A, kapal tenaga bila mana sedang menunda harus memperlihatkan penerangan pengganti penerangannya yang ditentukan di dalam aturan 23 bagian A atau bagian A kedua, penerangan tiang yang bersusun tegak. Bila mana panjang tundaan diukur dari buritan kapal yang sedang menunda sampai ke ujung belakang tunda lebih dari 200 meter, 3 penerangan yang demikian itu harus bersusun tegak lurus. Penerangan-penerangan lambung, penerangan buritan, penerangan tunda tegak lurus di atas penerangan buritan. Bila mana panjang tundaan lebih dari 200 meter, sosok benda ketupat di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Bagian B, bila mana kapal yang sedang mendorong dan kapal yang sedang didorong maju diikat erat-erat dalam suatu unit berangkai, kapal-kapal itu harus dianggap sebagai sebuah kapal tenaga dan memperlihatkan penerangan-penerangan yang ditentukan dalam aturan 23. Bagian C, kapal tenaga bila mana sedang mendorong maju atau sedang menggandeng, kecuali di dalam hal suatu unit berangkai harus memperlihatkan
sebagai pengganti penerang yang ditentukan di dalam aturan 23A bagian 1 atau bagian A atau A bagian 2, penerangan tiang yang bersusun tegak lurus. Penerangan lambung, penerangan buritan, kapal tenaga yang dikenai paragraf A atau C. Aturan ini harus juga memenuhi aturan 23A bagian kedua. Aturan 25 yaitu kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang sedang berlayar dengan dayung. Kapal layar yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan lambung serta penerangan buritan. Bagian B, di kapal layar yang panjangnya kurang dari 20 meter, penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini boleh digabung di dalam suatu lentera yang dipasang di puncak tiang atau di dekat disusun tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Bagian C, kapal yang sedang berlayar di samping penerangan yang ditentukan di dalam paragraf A, aturan ini boleh memperlihatkan di puncak tiang atau di dekatnya di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Aturan 26 yaitu kapal ikan. Bagian A, kapal yang sedang menangkap ikan, apakah sedang berlayar atau berlabuh jangkar, hanya boleh memperlihatkan penerangan dan sosok benda yang ditentukan oleh aturan ini. Bagian B, kapal yang sedang mendogol, maksudnya sedang menarik pukat atau perkakas lainnya di dalam air digunakan sebagai alat menangkap ikan, harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak lurus, yang di atas hijau dan yang di bawah putih, atau sosok benda yang terdiri dari dua kerucut yang titik-titik puncaknya berimpitan bersusun tegak lurus. Kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter sebagai pengganti sosok benda ini boleh memperlihatkan keranjang. Bagian C, kapal yang sedang menangkap ikan kecuali yang sedang menarik pukat harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak lurus, yang di atas merah dan yang di bawah putih. Bila mana ada alat penangkap ikan yang terjulur mendatar dari kapal lebih dari 150 meter, penerangan putih keliling atau berkerucut yang titik puncaknya ke atas di arah alat penangkap ikan. Bagian D, kapal yang sedang menangkap ikan dekat sekali dengan kapal-kapal lain yang menangkap ikan boleh memperlihatkan isyarat-isyarat tambahan yang diuraikan dengan jelas di dalam lampiran 2 aturan ini. Bagian E, bila mana sedang tidak boleh menangkap ikan, bila mana sedang tidak menangkap ikan tidak boleh memperlihatkan penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan di dalam aturan ini. Aturan 27 yaitu kapal yang tidak terkendali atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas. Bagian A, kapal yang tidak terkendali harus memperlihatkan dua penerangan merah keliling tersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan jelas. Dua bola atau sosok benda yang serupa bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan jelas. Bagian B, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas kecuali kapal yang sedang melaksanakan pekerjaan pembersihan ranjau harus memperlihatkan tiga penerangan keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan sejelas-jelasnya. Penerangan yang tertinggi dan yang terendah harus merah, sedangkan penerangan yang tengah harus putih. Tiga sosok benda bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat terlihat dengan jelas. Sosok benda yang tertinggi dan yang terendah harus bola, sedangkan yang di tengah sosok bela ketupat. Bagian C, kapal tenaga yang sedang melaksanakan pekerjaan penundaan sedemikian rupa sehingga sangat membatasi kemampuan kapal yang sedang menunda dan tundaannya itu menyimpang dari haluannya,
yang ditentukan di dalam aturan 24 bagian A harus memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan dalam subparagraf B bagian 1 dan 2 aturan ini. Kapal yang sedang melaksanakan pengerukan atau pekerjaan di dalam air, bila kemampuan olah geraknya terbatas, harus memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang ditentukan di dalam subparagraf B bagian 1, 2, dan 3 aturan ini. Aturan 28 yaitu kapal yang terkendala oleh syaratnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya sebagai tambahan atas penerangan-penerangan yang ditentukan bagi kapal-kapal tenaga di dalam aturan 23 boleh memperlihatkan 3 penerangan merah keliling bersusun tegak lurus atau sebuah silinder di tempat yang dapat kelihatan dengan jelas. Aturan 29 yaitu kapal pandu. Bagian A, kapal yang sedang bertugas memandu harus memperlihatkan di puncak tiang atau di dekatnya 2 penerangan keliling bersusun tegak lurus yang di atas putih dan yang di bawah merah, bila mana sedang berlayar sebagai tambahan penerangan-penerangan lambung dan penerangan buritan. Bagian B, kapal pandu bila tidak sedang bertugas memandu harus memperlihatkan penerangan atau sosok benda yang ditentukan bagi kapal yang serupa sesuai dengan panjangnya. Aturan 30 yaitu kapal yang berlabuh jangkar dan kapal yang kandas. Bagian A, kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan penerangan putih di depan. Bagian B, kapal yang panjangnya kurang dari 50 meter boleh memperlihatkan sebuah penerangan putih keliling di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan jelas sebagai ganti penerangan-penerangan yang ditentukan dalam paragraf A aturan ini. Bagian C, kapal yang berlabuh jangkar boleh juga menggunakan penerangan kerja atau penerangan-penerangan yang sepadan yang ada di kapal untuk mengurangi geladak-geladaknya, sedangkan kapal yang panjangnya 100 meter ke atas harus memperlihatkan penerangan-penerangan demikian itu. Bagian D yaitu kapal yang kandas harus memperlihatkan penerangan-penerangan yang ditentukan dalam paragraf A atau B aturan ini dan sebagai tambahan di suatu tempat yang dapat kelihatan dengan jelas. 2 penerangan merah bersusun tegak lurus, 3 bola bersusun tegak lurus. Bagian E, kapal yang panjangnya kurang dari 7 meter bila mana berlabuh jangkar tidak di dalam atau di dekat alur pelayaran sempit atau tempat yang biasa dilayari oleh kapal lain, tidak disyaratkan memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok benda yang ditentukan di dalam paragraf A dan B aturan ini. Bagian F, kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter bila mana kandas, tidak disyaratkan memperlihatkan penerangan-penerangan atau sosok-sosok benda yang ditentukan di dalam subparagraf D bagian pertama dan 2 aturan ini. Aturan 31 yaitu pesawat terbang laut. Apabila pesawat terbang laut tidak mampu memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda dan dengan sifat-sifat atau kedudukan-kedudukan yang ditentukan di dalam aturan-aturan bagian ini, pesawat terbang laut itu harus memperlihatkan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda yang bersifat dan kedudukan-kedudukannya semirip mungkin dengan penerangan-penerangan dan sosok-sosok benda. Bagian D, isyarat bunyi dan isyarat cahaya. Aturan 32, definisi. Bagian A, kata suling, berarti alat isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan yang memenuhi perincian-perincian di dalam lampiran 3 peraturan ini. Bagian B, istilah tiup pendek berarti tiupan yang lamanya kira-kira 1 detik. Bagian C, istilah tiup panjang berarti tiupan yang lamanya 4 sampai 6 detik. Aturan 33, perlengkapan untuk isyarat bunyi. Bagian A, kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih
harus dilengkapi dengan suling dan genta serta kapal yang panjangnya 100 meter atau lebih. Sebagai tambahan harus dilengkapi dengan gong yang nada dan bunyinya tidak dapat terkacaukan dengan nada dan bunyi genta. Suling, genta, dan gong itu harus memenuhi perincian di dalam lampiran 3 peraturan ini. Bagian B. Kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter tidak wajib memasang alat-alat isyarat bunyi yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini, tetapi jika tidak memasangnya, kapal itu harus dilengkapi dengan beberapa sarana lain yang menghasilkan isyarat bunyi yang efisien. Aturan 34, isyarat oleh gerak dan isyarat peringatan. Bagian A. Bila mana kapal-kapal dalam keadaan saling melihat, kapal tenaga yang sedang berlayar bila sedang berolah gerak sesuai dengan yang diharuskan atau dibolehkan atau disyaratkan oleh aturan-aturan ini, harus menunjukkan olah gerak tersebut dengan isyarat-isyarat sebagai berikut. Yang pertama, satu tiup pendek untuk menyatakan saya sedang merubah haluan saya ke kanan. 2 tiup pendek untuk menyatakan saya sedang merubah haluan saya ke kiri. 3 tiup pendek untuk menyatakan saya sedang menjalankan mundur mesin penggerak. Bagian B. Setiap kapal boleh menambahkan isyarat-isyarat suling yang ditentukan di dalam paragraf A aturan ini dengan isyarat-isyarat cahaya diulang-ulang seperlunya sementara olah gerak sedang dilakukan. Isyarat-isyarat cahaya ini harus mempunyai arti berikut. 1 kedip untuk menyatakan saya mengubah haluan ke kanan. 2 kedip untuk menyatakan saya sedang mengubah haluan saya ke kiri. 3 kedip untuk menyatakan saya sedang menjalankan mundur mesin penggerak. Lama masing-masing kedipan harus kira-kira 1 detik. Selang waktu antara kedipan itu harus kira-kira 1 detik. Serta selang waktu antara isyarat-isyarat beruntun tidak boleh kurang dari 20 detik. Bagian C. Bila mana dalam keadaan saling melihat dalam alur pelayaran atau alur pelayaran sempit, kapal yang sedang bermaksud menyusul kapal lain sesuai dengan aturan 9E bagian pertama harus menyatakan maksud itu dengan isyarat. Yang pertama, 2 tiup panjang diikuti 1 tiup pendek untuk menyatakan saya bermaksud menyusul Anda di sisi kanan Anda. 2 tiup panjang diikuti 2 tiup pendek untuk menyatakan saya bermaksud menyusul Anda di sisi kiri Anda. Kapal yang sedang siap untuk disusul itu bila sedang melaksanakan tindakan sesuai dengan aturan 9E bagian A bagian pertama harus menyatakan persetujuan dengan isyarat-isyarat dengan suling, 1 tiup panjang, 1 tiup pendek, 1 tiup panjang, dan 1 tiup pendek dengan tata urutan teratur. Bagian D. Bila mana kapal-kapal yang dalam keadaan saling melihat sedang saling mendekat dan karena suatu sebab, apakah salah satu dari kapal-kapal itu atau kedua-duanya tidak berhasil memahami maksud-maksud atau tindakan-tindakan kapal lain, atau dalam keadaan ragu-ragu apakah kapal yang sedang melakukan tindakan yang memadai untuk menghindari tubrukan, kapal yang dalam keadaan ragu-ragu itu harus segera menyatakan keraguan-raguan demikian dengan memperdengarkan sekurang-kurangnya 5 tiup pendek dengan cepat dengan suling. Bagian E. Kapal yang sedang mendekat tikungan atau daerah alur pelayaran sempit yang di tempat itu kapal-kapal lain dapat terhalang harus memperdengarkan 1 tiup panjang. Bagian F. Jika suling-suling dipasang di kapal secara terpisah dengan jarak lebih dari 100 meter, hanya 1 suling saja yang harus digunakan. Aturan 35 isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas.
Di dalam atau di dekat daerah yang berpenglihatan terbatas, baik pada siang hari ataupun pada malam hari, isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam aturan ini harus digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kapal tenaga yang mempunyai laju di air memperdengarkan satu tiup panjang dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Bagian B, kapal tenaga yang sedang berlayar tetapi berhenti tidak mempunyai laju di air harus memperdengarkan 2 tiup panjang beruntun dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit dan selang waktu tiup-tiup panjang itu kira-kira 2 detik. Bagian C, kapal yang tidak terkendali, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, kapal yang terkungkung oleh syaratnya, kapal layar, kapal yang sedang menangkap ikan, serta kapal yang sedang menunda atau mendorong kapal lain sebagai pengganti isyarat yang ditentukan di dalam paragraf A dan B aturan ini harus memperlihatkan 3 tiup beruntun, yakni 1 tiup panjang diikuti 2 tiup pendek dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Kapal yang sedang menangkap ikan bila mana berlabuh jangkar dan kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas bila sedang menjalankan pekerjaannya dalam keadaan berlabuh jangkar sebagai pengganti isyarat yang ditentukan di dalam paragraf G. Aturan ini harus memperdengarkan isyarat yang ditentukan di dalam paragraf C. Bagian F, kapal yang ditunda atau jika kapal ditunda itu lebih dari 1, maka kapal yang paling belakang dari tundaan itu jika diawaki harus memperdengarkan 4 tiup beruntun, yakni 1 tiup panjang diikuti 3 tiup pendek dengan selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Bagian F, bila kapal yang sedang mendorong dan kapal yang sedang didorong maju diikat erat-erat dalam suatu gabungan, kapal-kapal itu harus dianggap sebagai sebuah kapal tenaga dan harus memperdengarkan isyarat-isyarat yang ditentukan di dalam paragraf A atau B aturan ini. Bagian G, kapal yang berlabuh jangkar harus membunyikan genta dengan cepat selama kira-kira 5 detik dengan selang waktu tidak lebih dari 1 menit. Di kapal yang panjangnya 100 meter atau lebih, genta itu harus dibunyikan di bagian depan kapal dan segera setelah membunyi genta, gong harus dibunyikan cepat-cepat selama kira-kira 5 detik di bagian belakang kapal. Bagian H, kapal kandas harus memperdengarkan isyarat genta dan jika diisyaratkan isyarat paragraf G aturan ini dan sebagai tambahan harus memperdengarkan 3 ketukan terpisah dan jelas dengan genta sesaat sebelum dan segera setelah pembunyian genta yang cepat itu. Bagian I, kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter tidak wajib memperdengarkan isyarat-isyarat tersebut. Bagian J, kapal pandu bila mana sedang bertugas memandu sebagai tambahan atas isyarat-isyarat yang ditentukan dalam paragraf A, B, dan G, aturan ini boleh memperdengarkan isyarat pengenal yang terdiri dari 4 tiup pendek.